Ya, teman-teman, hari ini tanggal 9 bulan 1 ya. Setelah penutupan market, kita akan jawab komen dulu ya. Mungkin kalau yang jawab komen nanti mungkin harus satu-satu karena dan ngebahasnya juga mungkin saya tidak langsung teman-teman. Beda dengan update ya, kalau update mungkin bisa saat itu ya. Cuman kalau ingin dibahasnya satu-satu ya mungkin nanti teman-teman mohon maaf begitu apabila telat-telat membahasnya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan bahas TPIA ya. Baik teman-teman, kita langsung aja ke sini dulu deh. Tapi sebelumnya teman-teman, ini adalah analisa saya pribadi. Mungkin teman-teman mau pakai silahkan gitu ya. Atau teman-teman istilahnya mau sebagai perbandingan juga silahkan ya. Saya tidak memaksakan diri teman-teman ya. Investasi itu harus menyenangkan, jangan sampai ruwet teman-teman ya. Kita cari yang termudah aja. Oke? Sebagai informasi teman-teman bahwa TPIA itu kan pernah saya jelaskan ya. Teman-teman kalau lihat di profilnya ya, profilnya perhatikan nih. Ada istilahnya ini ya. Ini adalah ketokohan dan adalah disinyalir setiap emiten yang digawangi sama Mr. Pepe ya. Dia punya yang namanya bandar teman-teman ya. Cenderung dia mempertahankan kebandarannya mungkin teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya ciri-ciri yang yang dikuasain bandar. Perhatikan net income-nya aja negatif teman-teman ya. Dari mulai tahun 2023 sampai tahun 2024 negatif terus ya. Walaupun istilahnya revenue-nya besar-besar cuman untuk net income-nya terus negatif. Terus PR ratio juga negatif teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman perhatikan ya. Untuk PR ratio rata-ratanya 195, artinya ini sudah di atas normal gitu ya. Ini adalah emiten yang luar biasa teman-teman ya. Dari harga terbawahnya 96 perak bisa diangkat sampai ke angka 10.000 teman-teman, bayangin aja ya. Kalau teman-teman lihat saksikan kita maksimalkan ya. Kalau maksimal lebih enak teman-teman ya. Perhatikan tuh ya. Dari istilahnya terendah banget sampai ke tinggi banget teman-teman ya. Sampai sekarang dijatuhkan ya. Nah, kita lihat adakah corporate action di sini teman-teman. Kita saksikan dulu. Hanya ada RUPS. Dividennya lancar ya, walaupun negatif tapi bagian dividen tapi kecil gitu kan. Stock split sudah 2 kali teman-teman ya. Tahun 2017 sama tahun 2022. RI juga 2 kali, nggak ada bonus, nggak ada ya. Jadi ini sebenarnya kalau menurut saya setiap emiten yang digawangi seorang ketokohan dan bandar, terutama Mr. Pepe teman-teman ya, biasanya dia itu target utamanya itu bukan soal ketinggian, ataupun soal dividen ataupun yang lainnya ya. Targetnya stock split teman-teman targetnya. Jadi kalau sudah mulai stock split, nah itu harga tertingginya teman-teman ya. Itulah harga tertingginya seorang ketokohan, seorang yang bisa memberikan harga yang tertinggi ada stock split. Jadi kalau batasnya stock split udah tuh diturunin lagi, nanti di up lagi ke harga tertingginya lagi. Seperti inilah teman-teman tahun 2017, tahun 2022. Dan perhatikan dari bandarnya sahamnya terus naik ya. Jadi ini kalau TPIA teman-teman istilahnya nyangkut di harga berapa, mungkin teman-teman di sini tidak dijelaskan ya di harga berapa teman-teman ini nyangkut ya, ataupun baru beli atau saya tidak tahu ya teman ini nyangkut atau apa gitu ya. Kalau hanya menanyakan aja ya saya mungkin jawab yang saya lihat aja ya. Jadi kalau ada istilahnya nyangkut di harga berapa, mungkin nanti teman-teman bisa sesuaikan diri aja ya, menyesuaikan diri. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita lihat 10 tahunan ya, 10 tahunan dia dalam posisi downtrend ya. Kita lihat di 3 tahunan dulu deh, biar lihat landainya. 3 tahun terlalu pendek, 1 tahunan dulu deh. Nah dia pernah di up terus di downtrendin 3 tahunan. Nah ternyata di downtrendin di harga 10.000, sekarang ke harga 6.875 ya. Itu sempat di up lagi teman-teman ya. Dari tadi harga 6.300 ya apalagi ke 8.000-an. Nah, ini adalah ciri-ciri seorang bandar teman-teman. Seorang bandar itu akan dikebawahin dulu,
nanti diangkat. Nah cenderung nanti biasanya dia cenderung jualan di harga tengah mungkin lebih dikit lah gitu ya. Kalau kita teman-teman perhatikan biasanya dia dijual di harga tengah teman-teman ya. Kalau sudah mencapai harga tengahnya dia akan cenderung jual di harga tengah. Jadi mungkin nanti tektokan di harga tengah aja ke atas nanti ke bawah lagi. Targetnya apa? Stock split lagi teman-teman nih. Targetnya nanti dibikin harga tertinggi lagi, nanti akan ada stock split lagi. Soalnya udah 2 kali stock split. Tahun 2017 sama tahun 2022 ya. Jarak berapa? 17. Jarak 5 tahun teman-teman ya. Kalau sekarang 22. Terus kalau 5 tahun ke depan berapa? 2027 ya. Siapa tahu target berikutnya 5 tahun kemudian dia akan stock split lagi teman-teman. Jadi nanti ke depannya itu kalau berdasarkan sejarahnya dia akan mengalami stock split ulang teman-teman ya, karena sudah 2 kali stock split kan. Nanti kalau sudah harga tertinggi dan tidak ada yang mampu untuk membeli lagi, cenderung dia tektokan aja antar mereka ya. Mereka akan cenderung memberikan stock split lagi, harganya direndahin lagi gitu teman-teman ya. Jadi 10.000 mungkin 1 berbanding ini aja, 1 berbanding berapa nih? Nih 1 berbanding 4, berarti kan harganya 1 dibagi 4, ini 1 dibagi 5 gitu teman-teman ya. Kalau sekarang beli stock split lagi, mungkin target ke depannya 5 tahun ke depan adalah untuk stock split lagi gitu kan. Biar dimurahkan lagi. Padahal harganya itu sudah mulai premium teman-teman ya. Ini aja harganya udah mulai 10.000 teman-teman ya. Udah tertinggal 10.000. Targetnya ya kesini lagi pasti teman, soalnya saham-saham yang digawangi seorang tokoh biasanya kesini teman, apalagi tokohnya Mr. Pepe ya. Dia cenderung tidak mau istilahnya walaupun secara LK minus terus teman-teman ya. Perhatikan minus terus kan secara LK ini. Net income berbawah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 6 quarter ya minus terus. Apalagi PRS-nya aja negatif ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini PR ratio rata-rata itu sekitar 195. Ini milik bandar teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman kita perlihatkan dulu dari candle-candle dulu ya. Kalau lihat dari MA-nya ini dalam posisi downtrend teman-teman ya, downtrend aja, biarin aja downtrend. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman tunggu di area 6.300-an ya di sini nih. 6.320 lah teman-teman ya. Untuk support yang terdekatnya. Terus teman-teman lihat juga untuk kenaikan, apakah ada kenaikan? Betul, di sini ada 1 kenaikan teman-teman di angka 7.520. Kita gedein lagi deh. Biar di sini juga ada jelas teman-teman kenaikannya di angka 8.350. Terus di angka sini teman-teman di angka 8.680 juga ya. Nah, apakah di sini agak ada yang tertingginya ada? Di sini 1 teman-teman ya. Nih saya kasih kepala merah 9.200. Di sini juga ada sama teman-teman 1 nih 9.500. Di sini ada enggak? Nah, di sini cenderung tidak ada teman. Jadi angka 10.000 tidak aja. Saya menargetkan walaupun tertinggi hanya ke 9.500. Karena di sini adalah sudah harga bandar. Jadi kalau harga bandar bebas teman-teman mau kemana aja bebas dia ya. Apabila dia mau meningkatkan ke harga yang lebih tinggi lagi ya silahkan, tergantung daripada bandarnya. Cuman untuk istilahnya penurunan terdekatnya ada di angka 6.300. Di sini juga sudah ketembus ya, tinggal di sini teman-teman. Ini ada harga penurunan nanti berikutnya. Kalau sekarang kan ada posisi downtrend walaupun istilahnya di up, tapi perhatikan teman-teman EMA sebelumnya masih menuju ke bawah ya. Nah, mudah-mudahan di sideways dulu karena dia cenderung suka sideways sedikit-sedikit ya. Ini jaraknya sudah berapa persen penurunannya? Sudah 20%, bisa suka ada kenaikan sementara dan sekarang sudah terjadi kenaikan sementaranya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada kenaikan sementara bisa ke angka 7.500 teman-teman ya. Mungkin seperti itu untuk sementara ini ya. Terus bagaimana dengan isian bandarnya? Perhatikan untuk bandar Poren sudah mulai ngisi lagi teman-teman di 12,4 miliar ya. Kalau teman-teman perhatikan dari tanggal ke Februari tanggal 9 ya. Nah, Poren AKCC sudah masuk, BK sudah masuk ya. Sudah mulai banyak yang masuk. Asing net buy sekitar 12,043 miliar ya. Untuk bandar lokalnya sedang jualan. Jadi masih bertolak belakang antara bandar lokal dan Poren. Kalau dia mau diangkat biasanya bandar lokal dan Poren cenderung ngambil. Perhatikan ketika bandar Poren dan lokal ngambil cenderung di up-nya serius ya. 3 candle teman-teman ya. Nah, juga kalau belum enggak istilahnya kalau diangkat juga sama, di sini bandar Poren yang angkat, cuman di sininya dia akumulasi. Terjadilah diangkat ya ke arah 8.680-an. Nah, kalau mau ngambil TPIA teman-teman tunggu aja
MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas, mungkin itu akan menjadi titik tolak teman-teman untuk ngambil ya. Kalau sekarang mungkin masih dalam posisi downtrend teman-teman ya. Kecuali kalau dia sudah mulai beng MA10 semua di bawah, isian bandar juga sudah mulai aktif lagi, terutama bandar lokal ya. Bandar lokal sangat membantu sekali teman-teman untuk kenaikannya ya. Perhatikan bandar foreign ketika ngambil dia tidak terjadi peningkatan untuk kenaikannya. Tetapi ketika bandar lokal ngambil 2 hari ada peningkatan penjualan, ada peningkatan harga ya. Bisa sampai ke dari mulai harga berapa nih? Harga 7.000 bisa ke angka 8.600, 1.600 poin teman-teman naiknya ya. Jadi ini walaupun bandar foreign istilahnya ngambil, kita harus nunggu lagi konfirmasi daripada bandar lokalnya untuk ngambil. Sementara ini bandar lokal kita kan belum ada update teman-teman untuk bandar lokalnya ya. Untuk bandar foreign sih sudah ada update teman-teman ya. Ini bandar lokalnya juga lagi menuju ke bawah sih, mudah-mudahan sih ini. Oh udah teman-teman, masih posisi penjualan. Kita tunggu aja pungutan daripada bandar lokalnya teman-teman. Mungkin di sini kalau teman-teman perhatikan siapa yang ngebuang, ada BBYU ya. Kalau BB sudah ngambil lagi atau YU sudah ngambil lagi, mungkin ini akan menjadi ke atas lagi ya, karena si LG juga sudah masuk, teman-teman sudah masuk. Mungkin mau ngusir teman-teman kita dulu gitu kan, diarahkan ke atas dulu biar pada take profit, ternyata masih pada beli teman-teman ya. Nah mudah-mudahan kalau dia lolos daripada 6.650 nya mungkin akan ke angka 6.300 untuk area supportnya ya. Kalau di bawahnya ada enggak, kita cek teman-teman ya. Di sini harga berapa ya? 6.200. Ada enggak 6.200? Ini berarti ya 6.300 ya. Coba sini. Nah, kayaknya masih dekat teman-teman nih. Di sini doang supportnya ya. Mudah-mudahan step ini tidak jebol lah, mudah-mudahan diangkat di angka sekarang ya. Kalau teman-teman sini kita perhatikan, ini kan masih milik bandar teman. Kalau bandar cenderung suka ke atas terus lah. Kalau bandar ini mudah-mudahan bisa ke atas terus ya. Kita cari yang terdekat dulu deh di angka 6.400. Nanti 6.000 berapa lagi? 5.300. Daerah 6.000 nya ada nggak? 6.000 pas. Nah di teman-teman di sini nih ada di 5.700. Kita cek dulu deh. Ini nih saya ingin tahu di sini itu gap bukan ya? Oh gap teman-teman nih. Nah, ini gap nih. Ya, di 6.090. Satu lagi di sini udah bagus, di sini bagus. 5.300. Kita cek ke depan ya nanti ya. Oke, itu untuk area penurunannya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, yang ini kita hapus ya karena sudah ketembus. Kita pastikan dulu. Berarti tinggal doang 2 teman-teman ya. Area ke bawahnya tinggal di angka 6.200, 6.300 berapa nih? 6.320 20-an ya, 30 lah, 6.330-an sama di angka 6.110, yaitu mungkin area penurunan ya. Nah, kalau dia ada pantulan dari sini berarti bagus teman-teman ya. Kenapa? Karena cenderung dia punya step teman-teman ya. Ini step 1, step 2, step 3, di sini gagal, tapi ada gagalnya juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih di angka 6.200 yang ini ya. Nih, mudah-mudahan di up-nya dari sini teman-teman di 6.300-an ya. Mudah-mudahan kita tunggu aja MA10-nya di bawah candle dulu teman, karena kalau udah di bawah candle kecenderungan naiknya ada teman, karena ini sekarang udah di bawah kan, udah sekitar 20%-an tadi kan. Nah ini harus pas 20% sudah di up ya. Nah juga ketika dia turun ke sini berapa persen nih, turun ke sini 27% ya, ke sini 30%. Nah antara segitu teman-teman, antara 20 sampai 30%. Kalau istilahnya 20% yang tidak di up berarti ngambil yang 30-nya teman. Contoh di sini tidak di up kembali gitu kan, cuma di up sedikit gitu ya. Contoh teman-teman ya. Ini kan baru 20% ya, 23%-an ya. Nah, contohnya tidak di up lagi berarti teman-teman tunggu di 30%-nya. Berapa di mana ini areanya? Nah, di area sini nih. Ya, pas area sini di 6.000 nih, 6.087. Kemudian di step di penurunan yang kedua berarti teman-teman untuk TPIH ini ya. Target mana? Target terdekatnya ada di angka 8.310, 7.530 dan 8.630. Yang tingginya ada di angka 9.500 ya. Jadi saya tidak menaikkan ke 10.000 tapi ke 9.400 aja. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu dekat karena ini milik TPIH itu adalah milik seorang bandar. Kita target di sini dulu, target deh. Target utama teman-teman tengah berat 09 ya. 09 01 2025. Ini target sementara, kita bikin target satu aja ya situ ya. Nanti teman-teman tinggal di
Ini target 1 di sini ya. Target 1. Target 1, target 2 yang ini aja, target 2 yang ini ya. Nah, yang ini target 2 teman-teman. Kalau itu bonus teman-teman. Kalau dikasih ke sini target 2 di sini. Target 2 09 01 25. Jadi kalau untuk TPIA jangan lihat fundamental teman-teman, lihat aja isian dari bandarnya. Terutama bandar lokal, perhatikanlah si BB sama si YU teman-teman. Kalau si BB sama si udah ambil lagi, kemungkinan di up-nya ada teman-teman ya. Kan di sini kan terlihat jelas yang buangan itu adalah si BB sama si YU. Nanti kalau ditambahin si LG mungkin akan lebih baik lagi, BB YU LG bersatu, peng, bisa ke atas teman-teman ya. Jadi inilah target-target teman-teman yang akan saya terus perhatikan ya. Sembari kita akan tulis target 1 di angka 7.400, target 2 di angka 8.300 dan 8.600, dan target utamanya di 9.400. Apakah bisa ke sana? Saya pikir sih kalau ada bandarnya ya bisa ke sana teman. Cuman kita harus bersahabat dengan waktu. Karena kecenderungan kalau biasanya emiten-emiten yang dikuasain sama bandar ya, biasanya dia pengennya ngambil di bawah teman-teman ya. Dan ini adalah target penurunan ya. Target penurunan ke 1 deh. Di angka 09 01 25. Nah, ini adalah target penurunan ya. Oh, ini target biasa aja teman-teman sini. Nah, sini aja ya yang ini nih. Gampang ketembus itu dengan yang bawah aja biar nggak ketembus teman-teman ya. Paling ada pantulan, mudah-mudahan sih ada pantulan di area sini di 30% ya. Oke teman-teman, target penurunnya sudah dikasih tahu di 6.110, kenaikan sampai ke 9.000. Karena ini adalah milik daripada seorang bandar dan ketokohan, jadi saya tidak akan menghitung berdasarkan harga wajar ya. Tapi yang di sini adalah harga bandar. Bagaimana bebas bandar aja lah ini mah gitu ya. Coba aja teman-teman kalau perhatikan ini masa sih istilahnya udah income-nya negatif gitu kan, bagi independen cuma 5 perak ya. Masa sahamnya bisa sampai 7.000 itu sampai 10.000 gitu kan. Ya kalau bukan bandar yang ngangkat ya siapa lagi. Cuman mereka punya aturan teman-teman. Ketika ngangkat itu dia cenderung tidak istilahnya ditegur sama bursa ya, cuma 35% ngangkat, nggak sampai 100% atau nggak 70% langsung gitu, enggak, dia itu punya aturan 30% ngangkat nanti turunin lagi ya, 70% ngangkat nanti turunin lagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti mudah dari sini ke sini berapa persen, sekitar 55%an ya. Nah biasanya di angka-angka 70% teman-teman. Kalau kita kecilkan deh, kita gedein dulu deh, dari mana kira-kira dia bisa ngangkat 70% ya. Ini baru perkiraan aja ya, dari harga berapa sampai sini, sampai target nih. Nah, mungkin di angka dari angka 5.000 teman. Tapi kalau kita turun, nah lebih pendek lagi, lebih enak. Kita ukur penurunan dari harga tertinggi teman-teman nih ke harga sekarang 41% ya. Tapi kalau kita ukur dari bawah ke atas, coba berapa persen? Sekitar berapa persen ini? Kelihatan Nah 67 ya, sekitar 67. Kalau ke pucuk dikit berapa persen? Tuh 70% lebih ya teman-teman ya. Ya kalau 70% di sini nih. Nah, jadi pas teman-teman ya. Tapi kalau dia pertama kita pingin dipasin kita di sini ya, kita berapa persen nih? Dikit pas 73% ya, tidak terlalu pas 70% sih, 75%-an. Ya mudah-mudahan sih bisa dipantulkan di area sini teman-teman, dia target penurunan, atau enggak ya kurang lebih di area sinilah teman-teman ya. Mudah-mudahan dipantulkan di sini ya. Kalaupun dia punya sisa-sisa penurunan ya mungkin itu untuk PR kedepannya lah teman-teman. Karena kecenderungan target yang saya targetkan TPIA adalah bukan soal 10.000-nya, tapi targetnya adalah stock splitnya teman-teman ya. Karena kecenderungan stock splitnya kan dua kali, berarti kan dia sudah mencapai harga tertinggi gitu teman-teman kalau untuk urusan stock split gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk TPIA update untuk tanggal 9/01. Ini target teman-teman, ini saya sudah bicara target penurunan sama target kenaikannya. Mungkin teman-teman nanti bisa diukur aja dari sini target penurunan berapa persen. Target penurunannya sekitar 9%, ke atasnya sekitar 41% ya. Tinggal bandingkan aja teman-teman
Kalau Cicer ngambil sekarang, nanti tunggu aja. Lebih baik teman-teman ngambil di MA10 sudah di bawah candle. Karena kecenderungan di up-nya ada teman-teman kalau udah MA10-nya di bawah candle ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman, semoga membantu emiten teman-teman ya. Dalam keadaan merah ataupun hijau ataupun dalam mau beli teman-teman, saya sudah menentukan target-targetnya. Tinggal teman-teman putuskan aja yang suka dengan TPIA ya. Mudah-mudahan analisa saya dengan analisa teman-teman sama. Mungkin kita ada kesamaan kepala dan pikiran ya. Walaupun ada perbedaan wajar teman-teman. Kita akan berobat jalan apabila semuanya tidak sesuai dengan rencana ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, target-target penurunan ataupun kenaikannya dari yang saya punya teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.